Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ja'ala rijalan fil jannah yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa alumina fatim barakatin fid dunya wal akhirah ja'aluna min hisbihim يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم العافية والسلامتين ثم أخرى صاحب الكتاب السيد أبو عبد الله محمد بن يوسف السلام فيما رسول شرها ثم إلى حضرة الحبيب عبد الله محسن العطار ثم الشيخ نفعنا الله بهم ويرضيهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang lalu kita sudah membahas tentang hukum, baik itu hukum akli, hukum adi maupun hukum syar'i. Dan yang akan kita butuhkan, kita perlukan dalam kitab ini hanyalah hukum akli. Kita sudah membahas tentang apa itu wajib, apa itu mustahil, dan apa itu jaiz. Bila mau ditulis kayak orang pondok itu, annal hukmal akli yang hasiru fi salasati aksam. Sungguhnya sifat muta'allaq, sifat muta'allaqnya perkara itu ada 3 bagian. Di sifatnya perkara yang dihadapin oleh akal, 3 bagian, tidak keluar dari 3 bagian, yaitu wujub, istihalah, dan jawaz. Jadi wajib, mustahil, jaiz itu bukan sifatnya akal, bukan sifatnya si hukum, itu sifatnya perkara yang mau dihukumi gitu loh. Ada yang wujub, ada yang istihalah, ada yang jawaz. Nanti setelah menemukan mana yang wujub, maka akan mengatakan yang wujub itu wajib. Menemukan yang istihalah itu jadi mustahil. Yang jawaz jadi jaiz. Dan ini wajib. Tiap-tiap akal yang normal pasti nemunya begini. Kalau ada akal kok nggak nemu begini, berarti akalnya ya rada-rada inilah, perlu diservis lah. Sama kayak ini orang-orang yang nggak ngerti wajib, mustahil, jaiz itu digambarkan kalau minum es ditiup gitu loh. Ini orang-orang yang rada Anda kan minum es ditiup nggak? Oh enggak ya? Kalau ditiup minum apa? Oh, kopi. Dikira sama, ada asapnya kan? Es juga ada asapnya, panas juga ada. Waktu minum es ditiup sama dia, jadi begitu. Setelah membahas tentang hukum akal yang isinya wajib, mustahil, jaiz, kemudian wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an ay ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu wa kadza yajibu alaihi ay ya'rifa mithla dzalik fi haqqi rusuli alaihi wassalatu wassalam. Maka lanjutnya adalah wajib
bagi orang mukallaf. Ditambahi apa gitu di situ? Syar'an. Biar jelas, padahal nggak usah ditambah syar'an juga udah jelas. Kenapa? Wajib yang dinisbatkan kepada perbuatannya manusia itu pasti wajibnya wajib syar'i gitu loh. Karena hukum syar'i itu berkaitan sama perbuatannya manusia, perbuatannya orang Islam. Jadi kalau sudah ngomong wajib bagi orang Islam, wajib bagi mukallaf, berarti wajibnya ini wajib syar'i, bukan wajib akli gitu. Karena ada wajib akli, ada wajib syar'i, maka disinilah kamu harus ngerti bedanya. Kalau kamu nggak ngerti bedanya, nanti akan menjadikan sama gitu loh. Wajib bagi Allah, wajib bagi Nabi, wajib bagi mukallaf. Ini dianggapnya sama wajibnya gitu loh. Dalam pengertian wajibnya beda jauh. Yang satu wajib akli, yang satu wajib syar'i. Wajib syar'i itu kalau kamu mengerjakan dapat pahala, kalau meninggalkan dapat dosa. Kalau wajib bagi Allah kok dimasukkan wajibnya syar'i, gimana? Nanti Allah dapat pahala, jadinya gimana terus? Jadi wajib bagi Allah itu jelas bukan wajib syar'i, pasti wajibnya wajib akli. Lah apa pengertian wajib akli ya? Kalau kamu nggak ngerti dari pembahasan kemarin, ya udah terulang-ulang terus ini. Kamu nggak akan bisa ngerti apa yang jadi maknanya wajib bagi Allah, wajib bagi mukallaf. Jadi wajib bagi orang mukallaf secara syariat itu ayya'rifa, mengetahui sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala, mengetahui apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, dan apa yang jaiz bagi Allah. Kalau orang Islam mukallaf nggak ngerti yang wajib bagi Allah, nggak ngerti yang mustahil bagi Allah, nggak ngerti yang jaiz bagi Allah, yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Hah? Bikin Tuhan sendiri. Bagaimana mungkin dia akan mengenali sifat-sifat Tuhan, akan mengenali Tuhan tanpa mengenali sifat-sifatnya. Kalau dia nggak pernah tahu sifat-sifat Tuhan yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, dia akan bikin Tuhan sendiri. Oh, Tuhan itu ya harus begini, Tuhan itu harus begini, Tuhan nggak mungkin begini, Tuhan. Itu namanya kamu bikin Tuhan. Gara-gara kamu nggak mengenali sifat-sifat Tuhan. Fir'aun masih mending. Dia ngaku, lah kalau ente bikin Tuhan, hebat lagi dong. Ente bikin Tuhan, Tuhan dibikin sama ente. Sayyidina Umar itu kerjaannya bikin Tuhan, habis dibikin dimakan, karena bikinnya dari kurma. Pas lapar dipikir-pikir, nih gua ini kok aneh loh, Tuhan gua bikin terus gua makan, Tuhannya ini Tuhan. Jadi orang yang nggak ngerti wajib mustahil jaiz bagi Allah mesti akan bikin wajib mustahil sendiri, nanti akan mengharuskan Tuhan ya harus baik, Tuhan nggak mungkin jahat, Tuhan nggak mungkin berbuat begini, Tuhan nggak mungkin nggak berdoa, Tuhan. Akhirnya bikin Tuhan sendiri dia, gara-gara nggak ngerti sifat-sifatnya Allah. Makanya sebelum ente ibadah, sebelum ente sholat, sebelum ente puasa, sebelum ente ngerti yang lain, kamu ngerti dulu
dasar-dasar agama ini, mengenali sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Biar ketika ente ibadah, ente nggak menyembah Tuhan yang kamu bikin sendiri gitu loh. Ente akan nyembah Tuhan yang sebenarnya Tuhan, bukan Tuhan bikinan kamu, bukan. Tuhan yang ada di akal kamu sendiri. Apalagi yang nggak kenal Tuhan sama sekali, akhirnya nyembah Tuhan yang dibikin sama bapaknya, sama ustadznya. Kok kata ustadz begini Tuhan loh, itu Tuhan bikinnya ustadz tuh. Ada Tuhan bikinannya bapak, ada Tuhan bikin sendiri, itu begitu, karena nggak kenal. Makanya yang disebut iman itu kamu harus ngerti sendiri, namanya iman. Kalau iman kok masih katanya orang lain, itu bukan iman namanya. Namanya husnudzon, bukan iman gitu loh. Disebut iman hanya iman secara apa? Bahasa. Jadi iman secara bahasa, iman itu artinya apa? Percaya gitu doang. Nah kalau iman secara syariat, ya kamu harus mengerti, bukan hanya percaya, tapi ngerti benernya apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, gitu loh. Bahwa Nabi itu menyampaikan hal yang benar, gitu loh. Jadi wajib, yang di sini wajibnya wajib apa? Syariat. Siapa yang nggak ngerjain ini, hukumnya apa? Hah? Hukumnya kata sebagian dosa, kata sebagian lagi kafir. Jadi yang nggak ngerti wajib, mustahil, jaiz, iman kamu diperselisihkan. Sebagian ngomong dosa, seminim-minimnya ulama ngomong kamu dosa. Sebagian lagi yang lain ngomong kafir. Walaupun nanti ada yang mengatakan itu cuma sunnah saja. Seperti tentang Tuhan itu hukumnya sunnah, yang penting ente sudah yakin. Mantep, yang mantep kamu itu nggak akan mengalami perubahan sampai mati. Adapun menambahkan kamu ngerti dalil, ngerti itu hukumnya sunnah. Ini nanti khilafnya ulama tentang hukumnya apa, wajibnya mengenal kepada Allah. Dia ada nazar wajibnya, kan awalu wajibin al insan ma'rifatul ilah. Dari mana sih asalnya kok wajibnya begitu? Oh, diambil dari arah mengenal Allah itu kan hasilnya. Lah, kalau saya belum hasil gimana? Oh, maknanya yang pertama diwajibkan itu mikir. Lah, sebelum mikir apa kewajibannya? Hah? Apa? Sebelum mikir itu mencari tahu. Sebelum nyari tahu kewajibannya apa? Yang pertama dikerjakan apa? Qasdun. Awal wajibin itu qasdun fil qalbi ayya'rifallah. Punya keinginan, punya niat mau kenal Allah, gitu loh. Orang yang di hatinya sudah pengen kenal Allah, itu sudah jalan yang pertama ditempuh, gitu loh. Jadi, lah setelah punya niat untuk kenal Allah, jalannya gimana? Mikir. Ketemu jalannya namanya. Oh, saya mau kenal Allah. Jalannya zikiran, bisa? Bisa. Allah, 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 Allah. Temunya siapa? Gila. Nanti sampai ngiler. Zikir Allah, 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 nggak bakal kenal Allah, nggak bakal. Karena bukan jalannya. Jadi pertama yang menjadi kewajibannya seorang hamba itu apa? Punya niat mau kenal Allah. Kalau sudah niat aja nggak ada,
Ini ngaji tauhid dong, ngapain sih? Suruh ngaji tauhid aja ngapain? Jadi niat mau kenal Allahnya aja nggak ada. Dianggap dia lahir dari bapaknya orang Islam, ibunya orang Islam, udah jadi orang Islam. Saya udah kenal Allah, udah kenal Tuhan. Kalau cuma namanya Allah, Allah itu bukan yang kita sembah. Masa sih Allah itu Tuhan? Bisa kamu tulis, bisa kamu hapus, itu Tuhan. Kamu tulis, kamu hapus. Nah, Tuhannya mana? Dihapus. Masa Tuhan dihapus? Jadi Allah itu nama. Kalau di dalam bahasa nahunya apa? Alamun syahsin, namanya dirinya seseorang. Ini boleh diomong cuma di majelis taklim. Nama Allah itu nama dirinya. Lah, yang diwajibkan itu bukan kenal nama dirinya, tapi kenal sifat-sifatnya. Makanya di Quran ada banget ini, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan bagi Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Terus panggillah. Kalau ini mau mengundang Allah, mau menyebut Allah, mau manggil Allah, mau berdoa kepada Allah, nyebut, maka pakailah nama-nama yang baik itu. Itu loh. Bukan nama itu untuk mengenal Allah, bukan. Itu nama bagi orang yang sudah kenal Allah, kenal Tuhan. Mau menyebut zatnya yang maha agung, dengan nama-nama itulah kamu sebut. Itu loh. Ini kenal zatnya aja belum, gimana mau nyebut namanya? Tadi yang datang jelangkung ini nggak ngerti. Saya Tuhan. Oh iya lo gimana? Manggil dola, yang datang Ali, gua dola. Oh ini dola, nggak kenal, udah tapi nggak kenal gimana? Ya, jadi wajib di sini, wajibnya wajib syar'i. Ada yang mengatakan syar'inya syar'i furu', ada yang mengatakan syar'inya syar'i usul. Syar'i furu' itu yang mengerjakan dapat pahala, syar'i usul yang mengerjakannya dapat iman, meninggalkannya kafir, gitu loh. Terus wajib kepada setiap mukallaf. Mukallaf ini apa? Mukallaf ini ya orang yang akil, baligh, terus salamatul hissi, kemudian bulughu dakwah. Mukallaf punya 4 isi. Jadi rukunnya mukallaf nih yaitu akil, berakal, baligh, kemudian salamatul hissi, bulughu dakwah. Akil itu berakal, orang ngomongin tamyiz, bisa bedain sesuatu, bisa cebok sendiri, maka namanya berakal. Dewasa udah ngimpi keluar mani, wanita 15 tahun, laki-laki 15 tahun minimalnya. Apa itu maksimalnya? Kalau sampai di atas 15 tahun nggak ngimpi, nggak haid, tetap dihitung sebagai mukallaf. Kok sebelumnya udah haid, udah ngimpi, harus di atas 10 tahun, wanita di atas 9 tahun. Kalau di bawah 9 tahun haid itu bukan terhitung haid, namanya Allah gitu loh. Itu patokannya dewasa. Terus salamatul hissi, apa itu selamat? Salah satu dari pendengaran atau penglihatannya, punya pendengaran atau punya penglihatan, salah satunya. Kalau dua-duanya nggak ada, maka dia terbebas dari mukallaf. Kemudian bulughu dakwah itu orang yang sampai kepadanya dakwah seorang nabi, dakwahnya seorang utusan, atau dakwahnya seorang ulama kepada dia. Kalau nggak sampai utusannya dakwah, maka dia nggak terhitung sebagai mukallaf. Jadi yang keluar dari mukallaf siapa? Anak kecil, terus orang gila, buta dan buta tuli, terus
orang yang nggak kesampaian dakwah, orang di pojok-pojok, orang yang di penjara nggak pernah ditengokin lagi, orang yang sama sekali nggak tersentuh dengan berita, maka mereka terbebas dari kalaf. Kemudian syar'an, kata-kata syar'an mau menunjukkan bahwa kewajiban mengenal Allah itu kewajibannya adalah kewajiban syar'an. Ketika ada nabi, barulah ada kewajiban mengenal Allah. Jadi sebelum ada nabi, ada kewajiban nggak? Ada kewajiban. Jadi orang-orang yang sebelum datangnya nabi, itu mereka termasuknya apa? Fatroh. Orang yang disucikan, dibebaskan, dibersihkan oleh Allah. Mereka nggak terkena hukum, hingga nggak ada kewajiban bagi mereka untuk mengerjakan apapun. Maka mereka semua yang masuk kelompok fatroh, mereka orang yang selamat, dibebaskan oleh Allah dari tuntutan. Kenapa? Karena nggak ada perintah untuk mereka. Gimana mau dituntut? Kenapa inti nggak sholat? Nah, yang nyuruh sholat siapa? Kenapa inti nggak puasa? Yang nyuruh puasa mana? Kenapa inti nggak kenal sama Allah? Nah, yang nyuruh siapa? Nggak ada yang nyuruh, nggak ada perintah datang untuk mereka mengenal Allah, untuk ibadah, untuk hingga mereka kerjaannya apa? Bebas sudah. Ini kalau ada mereka kok bunuh, ini ada pembunuh, pencopet, penggarong, perampok, matinya masuk mana itu? Surga. Nah surga, salahnya di mana? Ini orang jahat, jahat kata siapa? Kata masyarakat. Bukan jahat kata Allah, gitu loh. Ya bukan nih. Jadi ketika ada orang di masa fatrah nih, sebelum datangnya Nabi, ada orang itu jahat, pembunuh, pencoleng. Ini orang jahat kata masyarakat. Kata Allah, jahatnya dari mana? Wong belum ada utusan datang, belum ada perintah, belum ada larangan. Nah, beda sama pendapatnya Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan hukum itu diputuskan oleh akal. Baik, mana yang baik, mana yang buruk, itu diputuskan oleh akal. Jadi walaupun nggak ada nabi, masyarakat, manusia yang diberi oleh Allah akal, udah bisa mutusin mana yang baik, mana yang buruk. Jadinya sebelum ada nabi, itu manusia sudah bisa mutusin mana yang baik, mana yang buruk. Merampok, buruk. Membunuh, buruk. Berzina, buruk. Minum arak, buruk. Riba, itu sudah diputusin oleh akal, gitu loh. Nah, ketika Nabi datang menyampaikan hukum-hukum Allah, maka Allah nggak boleh merubah hukum-hukum yang sudah ditemu oleh akal itu, kata mereka begitu. Yang sebelumnya akal sudah putuskan ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, itu tinggal diteruskan oleh Nabi, gitu loh. Nabi nggak boleh merubah itu semua, kata Mu'tazilah, gitu loh. Itu yang disebut hukum diputuskan oleh akal. Jadi baik dan buruk itu sebelum ada Nabi sudah ada, kata mereka. Nah, datangnya Nabi untuk apa?
Untuk menguatkan doang, melanjutkan apa yang sudah diputuskan oleh akal, tinggal dihitung. Oh, kalau kamu ngerjain ini dosanya segini, gitu loh. Kalau begini tangannya dipotong, kalau begini dirijak rajam, kalau begini cuma nyetempel itu doang, gitu doang. Nabi itu nggak menambahkan hukum baru lagi, kata dia. Nah, itu perintah sholat, puasa, haji, zakat. Andai Nabi nggak ada, akal juga bisa, sebenarnya cuma sulit aja, gitu. Hah? Inilah pendapat Mu'tazilah bahwa hukum datangnya dari akal. Nah, Ahli Sunnah mengatakan hukum itu dari Nabi. Selesai. Gak ada Nabi, ya gak ada hukum. Jadi manusia itu bebas, ketika gak ada Nabi bebas. Gak ada yang dosa, gak ada salah, gak ada yang surga, neraka. Semuanya selamat semuanya. Hanya saja surganya mereka berbeda dengan surganya orang yang punya amal. Kenapa? Karena surganya surga bonus, surganya surga dispensasi nih, bukan surga yang dikejar. Kalau surganya orang yang punya amal, surga yang memang diusahakan. Kalau surganya mereka nggak usaha. Oh, mereka nggak pernah ibadah, nggak pernah apa, tetap dimasukin surga. Surganya dikhususkan oleh Allah. Jadi mereka semua itu akan masuk surga. Kenapa? Karena mereka nggak bisa disalahkan dari apapun yang mereka lakukan. Nah, dari situlah kita meyakini bahwa ayah ibunya Nabi pun mereka ada di dalam surga. Kenapa? Karena mereka masuk kelompok ahlul fatrah. Itu jangan ikut-ikutan sama orang yang ngomong ayah ibu Nabi di neraka. Nanti nih, kan bapak ibu Nabi itu kan nggak ibadah sama Nabi, nggak ikut agamanya Nabi, jadi masuknya neraka. Kok bisa-bisanya loh, tega-teganya dia ngomong bapak ibu Nabi, sedangkan bapak ibunya sahabat yang lain surga. Kan gilanya, bapak ibunya Nabi di neraka, bapak ibunya sahabat-sahabat yang lainnya oh surga. Kenapa? Nabinya sendiri yang ngomong bapak saya di neraka. Ditambahin Nabi kan ngomong bapaknya, kenapa lu nambahin emaknya segala? Kan kurang ajar. Nabi ngomong bapaknya, kamu nambahin emaknya segala. Ini orang-orang yang kadang somplak, otaknya somplak. Saya sebenarnya nggak rela ayah ibu Nabi di neraka, tapi gimana lagi? Nabinya ngomong begitu. Kan kurang ajar. Gara-gara Nabi ngomong begitu, dia mau nggak mau. Masa Nabi bohong? Nabi itu bukan bohong, tapi yang diomong Nabi harus ditakwil. Nabi ngomongnya sama siapa? Yang dimaksud omongan Nabi itu apa? Gitu dong. Kenapa? Karena sudah jelas bahwa orang yang hidupnya sebelum datang dakwah, mereka orang-orang ahlul fatrah. Ma kunna mu'adzabina apa? Hatta nab'atha rasul. Ma kunna mu'adzabina hatta nab'atha rasul. Kami tidak akan mengadab suatu kaum sampai kami mendatangkan seorang utusan. Qurannya begitu ayatnya tuh. Kami nggak akan mengadab suatu kaum sampai kami mendatangkan seorang utusan. Makanya diutuslah para nabi. Lah kenapa kok nggak cukup Nabi Adam aja? Ini panjang nanti apa? Kalau Nabi Muhammad dikatakan Nabi yang paling sempurna, itu karena Nabi Muhammad diutus
kepada kaum yang akalnya sudah sempurna. Andai ajaran Nabi Muhammad diletakkan di zamannya Nabi Adam, justru nggak sempurna, nggak baik. Kenapa? Karena mereka nggak akan paham. Zaman Nabi Adam belum ada apa? Bitcoin belum ada, hah? Belum ada riba, belum ada. Belum ada zaman itu. Begitu ada, ini ada hukum Bitcoin haram. Apa Bitcoin kata mereka? Apa itu Bitcoin? Nggak ngerti mereka Bitcoin apa gitu. Jadi Allah menurunkan agama setahap demi setahap sesuai perkembangan akalnya manusia. Gitu loh. Jadi zaman Nabi Adam diberi agama ya sebatas akalnya. Kewajibannya itu aja. Berkembang manusia udah ngerti pertanian, ngerti ini, tambah lagi hukumnya. Oh, tambah lagi berkembang manusia udah mulai mengerti ini itu, tambah lagi nabi yang baru. Terus nabi datang satu persatu sampai nabi yang terakhir ketika akal manusia dianggap udah sempurna, barulah diutus Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan terus kenapa enggak Nabi Adam aja satu? Lah kalau zaman Nabi Adam hukumnya kok sampai sekarang? Ya repot tuh. Hukum untuk anak SD dipakai di sekarang. Kita yang bingung nih, menghukumin Bitcoin gimana, menghukumin tentang riba gimana, judi gimana, menghukumin. Zaman itu belum ada hukum itu, gitu loh. Hingga hukumnya terbatas. Maka Allah mendatangkan nabi demi nabi dengan ditambahkan hukum-hukum yang hingga datanglah Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi wajibnya wajib syar'i. Ini pendapat Imam Asy'ari dan ahli sunnah wal jamaah bahwa hukum semua datang dari syar'i, lakin bisyartil akli, tapi akalnya harus sehat, akalnya harus kenal mana wajib, mana mustahil, jaiz, akalnya harus kenal mana hukum adi, mana hukum akli, mana hukum syar'i. Terus wajib pada mukallaf. Apa mukallaf? Sudah kita jelaskan tadi, syar'an wajibnya secara syar'i, tidak seperti pendapat Mu'tazilah yang mengatakan wajibnya wajib akli, bahwa hukum datangnya dari akal. Kita tidak ikut pendapat mereka. Walaupun ada yang mirip-mirip sama itu seperti Imam Maturidi yang mengatakan, oh kalau hukum tentang mengenal Allah datangnya dari akal. Hukum untuk mengerjakan ibadah datangnya dari Nabi. Ini Imam Maturidi misain ini, gitu loh. Misain antara wajib ma'rifat sama wajib ibadah dipisah. Kalau wajib ma'rifat, wajibnya murni pakai akal. Wajib ibadah, wajibnya pakai Nabi. Kalau Asy'ari yang lebih dipakai mayoritas, mau ma'rifat, mau ibadah, semua hukumnya diwajibkan oleh syar'i. Apa kewajibannya mukallaf? Ayya arifah itu wajibnya mengetahui. Berarti mengetahui itu nggak boleh taklid, nggak boleh zon, nggak boleh syak, nggak boleh waham, gitu. Kata-kata wajib mengetahui itu mengeluarkan ikut-ikutan nggak termasuk mengetahui. Menyangka, sangkaan nggak termasuk mengetahui. Menduga nggak termasuk mengetahui, kira-kira nggak termasuk mengetahui. Hingga kata-kata ma'rifat, ma'iyarifah itu harus sampai pada mengetahui sendiri, artinya tahu kebenarannya dengan bukti. Inilah bedanya ma'rifat indal ahli tauhid dan ma'rifat indal ahli tasawuf, sufi. Kalau kata orang sufi, ma'rifat itu sudah merasakan kehadiran Tuhan. Itu namanya orang yang arif namanya. Tiap waktu, tiap detiknya dirinya udah menyadari Tuhan. Hingga dia tiap ngomong menyadari Tuhan, melihat, menyadari. Itu namanya orang yang ma'rifat indah ahli tasawuf. Indah ahli
Tauhid apa ma'rifat? Mengetahui keberadaan Allah, sifat-sifat Allah beserta dalil, selesai gitu doang, gitu loh. Nggak usah ditambah-tambahin yang macam-macam, nggak usah. Kenapa? Karena beda ranahnya. Di ranah ilmu akidah, kamu cuma dituntut untuk mengetahui bukti secara benar tentang keberadaannya Allah dan tentang semua sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu nggak boleh ikut-ikutan, nggak boleh. Oh, kata guru saya, kata Pak Ustadz, Tuhan itu begini. Kata Tuhan begini. Oh, nggak boleh. Makanya orang itu jadi orang kafir, dia itu masih jadi Buddha, masih jadi Hindu, masih. Kenapa? Karena dasarnya mereka ikut-ikutan. Mereka dasarnya taklid. Mereka dasarnya apa? Hah? Iya, maksudnya kalau bahasanya apa itu? Pokoknya kalau nggak kata kamu, saya nggak mau. Fanatik. Fanatik ini jalan seseorang untuk tidak mendapatkan petunjuk, itu fanatik. Ketika seseorang sudah fanatik, maka kamu nggak akan dapat kebenaran, nggak akan. Orang yang bisa dapat kebenaran nggak boleh fanatik, siapapun diterima. Kata kamu gimana? Kata kamu gimana? Dipikir, oh iya, oh nggak mungkin nih, oh iya. Tapi kalau nggak kata dia, saya nggak mau. Oh, udah, nggak bakal dapat kebenaran orang yang fanatik. Apalagi dalam urusan imaniyah. Wong ente dalam madhab saja, kamu nggak boleh fanatik. Dalam madhab, oh saya kan Syafi'i. Pokoknya kalau yang terawihnya nggak 2-3 nggak ber, saya nggak ikut-ikut. Itu mah orang salah. Nah kalau ente emang kalau 2-3 pasti benar maksudnya. Nah, yang nggak 2-3 salah gitu maksudnya. Gimana sih? Jadi fanatik itu taklid buta gitu loh. Taklid tanpa lagi melihat benar atau salahnya. Bahwa kalau dia yang ngomong, udah saya pegangin dah. Saya nggak akan ngelirik yang lain. Kalau dia ngomong, saya percaya penuh dah. Ini yang bahaya. Orang Hindu, orang Kristen, orang Buddha, Yahudi, apalagi Kristen, apa, Konghucu, semua dasarnya fanatik buta. Tanpa mau tahu kebenarannya. Pokoknya katanya dia, saya percaya. Padahal di agama kamu nggak boleh sama sekali fanatik, nggak boleh. Di Quran berapa ratus ayat mengatakan afala ta'qilun, afala ta'lamun, afala tubsirun, afala tadabbarun, afala. Apa ini nggak berpikir, apa ini nggak melihat, apa ini nggak mengetahui, apa ini nggak menyaksikan. Allah ingetin berapa ayat. Tandanya kamu nggak boleh taklid, nggak boleh fanatik. Orang Islam itu dituntut tahu sendiri kebenaran apa yang disampaikan Nabi. Tahu sendiri kalau Allah betul-betul Tuhan. Kamu disuruh tahu sendiri. Tahu sendiri maknanya mengetahui dengan buktinya. Nah kan sekarang saya dituntun sama Imam Sanusi, lah inilah fungsinya. Kalau kamu nggak dituntun, lah boro-boro nemu. Ente nemunya nanti jadinya paling kawannya Sunggoong. Pesan cong apa kan? Wong kata Kiai itu Indonesia itu masih banyak kan daslam. Daslam itu apa sih? Daslam itu Buddha tapi kelihatan Islam gitu loh. Kenapa kok Buddha? Karena di pikirannya Tuhan dibikin sendiri. Tapi pakaiannya pakaian orang Islam.
ya ke masjid, ya puasa, tapi Tuhannya bikin sendiri. Kan orang Buddha Tuhan bikin sendiri, orang Hindu Tuhan bikin, ada yang gajah kelainnya panjang, ada yang monyet, ada yang dianggap sebagai kayak orang Arab dulu lah, ada Lata, Uzza, Hubal, Tuhannya bikin sendiri. Ya, kita pasti banyak dasar karena nggak ngerti tentang Tuhan. Jadi kamu itu nggak boleh nggak ngerti tentang ketuhanan, nggak boleh. Kamu harus ngerti lah. Caranya gimana? Kan saya justru dengan dituntun inilah kita selamat. Kalau kamu nggak dituntun, boleh bahaya. Dituntun ini maknanya apa? Ditunjukkan jalannya. Terus kamu disuruh berpikir sampai, oh iya benar gitu loh. Bukan disuruh, udah nggak usah mikir, percaya aja. Itu bukan dituntun namanya. Yang begitu namanya diapain? Yang begitu namanya di ini nih apa? Kayak sapi itu diapain tuh? Dicucuk. Ayo ikut. Udah ini, nggak usah belok-belok kamu. Nah itu begitu. Dituntun itu bukan dicucuk begitu kayak sapi, bukan. Tapi kamu ditunjukin jalan sampai, oh iya ini benar, gitu loh. Bukan cuma disuapin, udah nggak usah mikir-mikir. Itu namanya kamu nggak diajak mandiri, nggak diajak iman yang begitu. Justru diajak iman itu kamu dituntun jalan sampai nemu kebenaran. Ini loh fungsinya dituntun sama Imam Sanusi. Cara mikir begini, cara kenal Allah begini. Ini loh hukumnya, mana yang wajib, mustahil, jaiz. Ini loh buktinya Allah itu ada, buktinya. Ini tuntunan ini yang penting. Lah orang udah dituntun aja udah nggak ada yang baca kitab ini lagi sekarang. Yang diurusin urusannya lain lagi. Bukan lagi ngurusin akidah, tapi urusannya apa nggak ngerti dah. Jadi wajib bagi orang mukallaf itu arifah, dia mengetahui tentang sifat-sifatnya Allah. Maka mengetahui ini nggak boleh pakai apa? Taklid, nggak boleh ikutan kata siapa aja nggak boleh. Artinya ikut-ikutan itu apa? Percaya pendapatnya orang tanpa tahu kebenarannya, benar salahnya kamu nggak tahu, itu namanya ikutan. Tapi ini kan yang ngomong Habib yang ujung-ujungnya gede, Beb. Orang India juga ujung-ujungnya gede. Kalau cuma mau gede-gedean udang-udang, nanti kamu kalah sama orang India. Kok begitu? Kata pengikut orang India yang ngomong juga babe saya udang-udangnya gede. Mau ngomong apa ini? Kalau ukuran bener diukur pakai udang-udang, repot. Nanti orang Budanya nggak mau kalah. Kalau orang saya nggak pakai udang-udang, pakainya ada balak di sini, balak 1, balak 2, balak 3. Ini balaknya udah 6 ya ini. Udah balak 6 di sini ya, nggak hebat lagi nih, udah pol-polannya balak ini. Ini kalau nambah lagi 6 12 tuh. Jadi ukurannya tahu benar, bukan yang ngomong si fulan, yang ngomong si bukan. Kamu ketika dia ngomong ngerti nggak benernya, gitu loh. Kalau kamu ngerti benernya, berarti kamu bukan taklid tapi membenarkan. Ini butuhnya ma'rifat begitu. Lah kalau cuma banyak pengikutnya nanti kamu kalah sama. Memang ukuran yang paling mudah itu sebenarnya. Kata Nabi apa? Kelompok yang benar itu as-sawadul a'dzam, kelompok yang terbanyak. Sebenarnya itu ukuran yang paling bagus.
tapi kamu harus tahu kebenarannya. Itu loh. Apa? Kebenaran berarti benar. Nah justru ketika kamu pengen ikut, ikutlah kelompok yang terbanyak, gitu loh maksudnya. Jangan ikuti kelompok yang kecil-kecil, jangan. Ikut kelompok yang terbanyak lah. Di dunia ini yang terbanyak siapa? Islam dulu. Islam yang terbanyak kelompok mana? Ahli sunnah, gitu loh. Ini ahli sunnah itu selamanya akan jadi kelompok yang terbanyak. Lah, ketika kamu sudah tahu kelompok yang terbanyak ahli sunnah, barulah kamu ngaji apa yang diajarkan ulama ahli sunnah, gitu loh. Jangan melirik yang lain, jangan. Karena patokan Nabi ini, kalau kamu pengen selamat, ente muncul di suatu daerah, di suatu zaman, kamu bingung mau kemana, carilah kelompok yang terbanyak, gitu loh. Bukan kelompok yang kembali Quran hadis, bukan kelompok yang, carilah kelompok yang terbanyak, as-sawadul a'dham. Kelompok yang terbanyak mana? Ya ahlu sunnah wal jamaah. Lah, kenapa kok sekarang orang bingung? Karena rata-rata ulama ahli sunnah udah nggak lagi menerangkan tentang siapa itu ahli sunnah. Ini yang jadi bingungnya. Rata-rata ulama ahli sunnah udah hanya mengetahui, mencetak mereka hanya punya pakaian ahli sunnah, nggak dicetak jadi orang ahli sunnah, enggak. Hanya dikasih pakaiannya doang. Kamu tahlilan, udah maulidan, udah manakiban, udah yang penting begini, tanpa dicetak jadi ahli sunnah yang sebenarnya. Ini yang sekarang terjadi di golongan, tapi sampai kapanpun ahli sunnah tetap akan jadi kelompok yang terbanyak. Hingga inilah yang nggak pernah bisa membingungkan umat sebenarnya itu, gitu loh. Jadi kalau orang mau patokan selamat, cari kelompok yang terbanyak. Setelah nemu, ngaji sama mereka, cari kebenaran dari mereka, gitu loh. Apa tentang Tuhan, mana yang wajib bagi Tuhan, yang mustahil bagi Tuhan, yang jaiz, cari dari mereka. Ini walaupun sudah ketemu orang yang benar, bukan udah saya ikut aja lah, tetap nggak boleh ikut aja. Jadi kamu tetap harus mencari pengetahuan dari mereka. Jangan cari pengetahuan dari selain mereka. Jadi wajib mengetahui nggak boleh apa? Ikut-ikutan, nggak boleh don itu apa? Nyangka-nyangka dengan sebuah apa dugaan aja. Oh, mungkin ya ini yang benar nih, kenapa yang ngomong pakai mudeng-mudeng, kata dia benar. Ini namanya don, mengetahui apa? Allah, mengetahui sifat-sifatnya Allah, nggak boleh pakai don, nggak boleh pakai taklid, nggak boleh pakai kira-kira, nggak boleh. Kan Tuhan itu ya mungkin ya harusnya begini, kok mungkin harus begini, gimana? Mungkin nggak harus begini, nggak ada kemungkinan. Kalau harus ya harus, bukan mungkin harus begini, bukan. Berarti kamu hanya mereka-reka tentang ketuhanan sendiri kalau begitu. Don nggak boleh, syak nggak boleh, waham nggak boleh, taklid juga. Ma'rifat mengeluarkan 4 perkara ini. Maka inilah nanti yang jadi pedoman kenapa orang yang nggak ma'rifat itu dihukumi nggak sah imannya. Nggak sah imannya itu di mana? Nggak sah imannya orang yang nggak mengenal Allah itu nggak sahnya nanti di akhirat. Di dunia tetap mereka orang Islam. Jadi jangan mengatakan, ini memang nggak ngaji tauhid, nggak boleh. Ahli sunnah cirinya Asy'ariyah tidak pernah mengkafirkan, ya benar. Kita hanya ngomong benar dan salah, bukan kafir dan mukmin, bukan.
cara kamu kenal Allah salah. Cuma itu doang. Bukan kamu kafir, itu bukan Asy'ariyah. Asy'ari tidak pernah mengkafirkan ahlul kiblat. Kita yang mengatakan yang cara berpikir kamu salah, cara mengenal kamu salah, cara pendalilan kamu salah, gitu doang. Bukan, oh ini kafir nih, oh ini. Ya, jadi yang berpendapat bahwa oh orang yang taklid, yang ikut-ikutan itu imannya nggak sah. Yang disebut imannya nggak sah, tapi mereka udah syahadat, maknanya nggak sahnya nanti di akhirat, bukan di dunia. Di dunia mereka tetap ikhwan, tetap orang muslim, mereka ahli kiblat, sah sembelihannya, sah ditengokin, diziarahi kubur kalau mati, ditengok kalau sakit, tetap mereka sah. Hukum dunianya demikian. Adapun akhiratnya itu wallahu a'lam, itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Mu'tazilah yang mengatakan Tuhan di atas, Tuhan itu mampu berdiri di atas sayap nyamuk, sakti nggak itu? Jangankan Tuhan di atas langit, di atas singgasana, bahkan di atas sayap nyamuk pun Tuhan bisa berdiri, saking saktinya, saking maha kuasanya. Kelompok-kelompok Mu'tazilah yang begini, kata ulama, gimana hukumnya? Di akhirat resmi, nggak selamatnya resmi di akhirat. Adapun diperselisihkannya di dunia. Beda nih sama orang yang taklid. Kalau yang taklid diperselisihkan di akhirat, selamat atau enggak. Kalau Mu'tazilah di akhirat resmi, nggak berselisih. Di dunia berselisih, kafir atau mukmin. Makanya ketika ada orang imamnya Mu'tazilah berselisih nih, boleh nggak saya berjamaah atau enggak, gitu loh. Tapi kalau imamnya yang jadi imam ini orang yang taklid, tetap sah. Ketika dia jadi imam, dia jadi orang yang nyembelih makanan, orang yang semuanya sah. Ini bedanya antara Mu'tazilah dan orang yang taklid tentang hukumnya di dunia. Apa yang harus diketahui? Yang harus diketahui adalah ma yajibu, apa-apa yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib maknanya perkara-perkara, bukan semua yang wajib kamu harus tahu secara terperinci, bukan. Wajib mengetahui Allah ada dua, ada yang wajib tahu secara terperinci, ada yang wajibnya tahu secara ijmali. Apa yang ijmali? Bahwa Allah itu bersifat dengan semua sifat sempurna yang tidak terbatas. Sifat yang wajib bagi Allah nggak cuman 20, tapi sifat yang wajib bagi Allah itu nggak terbatas. Jika ada orang ngomong, ini ngaji apa? Sifat Allah kok cuma 20? Kamu datang dulu, ngaji dulu. Jangan tiba-tiba mutusin, ngaji kok sifat Allah cuma 20. Sifat Allah cuma lebih dari 20 doang, berapa? 32. Lo 32 doang. Tanggung amat 32. Kayak TV aja 32 lo. Gak yang 42 aja sekalian gedean dikit gitu loh. Karena dia juga mensifati Allah dihitung. Allah bertangan, Allah tersenyum, Allah duduk, Allah. Di Quran ada nama-nama itu. Gak lebih, nggak kurang juga, gitu loh. Kalau mereka mutusin sifat Allah dengan nama-nama ini, terpaku pada tulisan Al-Quran. Kalau kita kan enggak. Ulama mencukupkan dengan 20 ini kamu cukup sudah mengenali sifat-sifatnya Allah. 20 ini mewakili cukupnya. Adapun yang wajib diimani secara ijmal
kita harus yakin sifat Allah tidak terbatas. Jadi iman secara ijmal, sifat Allah nggak terbatas. Iman secara tafsil, wajib ngerti yang 20 sifat itu beserta dalil-dalilnya. Nggak cukup cuman apal, nggak. Oh, saya kan udah apal, wujud, kita bakoh. Ya kalau kamu cuma modalnya apal, nanti sholatnya tetap sama anak-anak. Jangan ikut softnya orang dewasa gitu, karena modalnya cuman apalan. Orang yang dewasa nggak cuman modal apal-apal, tapi ngerti dalil-dalilnya dari tiap-tiap sifat itu. Wujud dalilnya apa, qidam dalilnya apa, baqo buktinya apa. Walaupun nanti ada dalil yang dalil jumlah dari semua sifat Allah yang 20 didalilkan dengan satu dalil, yaitu barunya alam semesta. Ini yang sangat ringkas, tetap punya dalil. Nggak boleh kamu iman kepada keberadaannya Allah dan sifat-sifat Allah tanpa adanya dalil, nggak boleh. Yang wajib bagi Allah, iman yang pertama yang ijmali, Allah sifatnya tidak terbatas. Yang kedua, iman syarat tafsili, yaitu wajib Allah bersifat 20 indal ijma'nya para ulama. Terus yang mustahil bagi Allah juga tidak terbatas. Mustahil Allah tidur, mustahil makan, mustahil mati, mustahil duduk, mustahil yang enggak terbatas mustahil bagi Allah. Semua perkara yang menunjukkan kecacatan, kekurangan, maka itu mustahil bagi Allah. Semua sifat yang menunjukkan kesempurnaan, maka itu wajib bagi Allah. Yang menunjukkan kesempurnaan itu apa? Wah, ini sifatnya sifat sempurna nih, maknanya sempurna apa? Hah? Sifat yang layak mendapatkan pujian. Di semua sifat Allah, sifat wujud sempurna, qidam sempurna, baqo sempurna. Sifat yang layak mendapatkan pujian itu pasti sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sebaliknya, sifat yang cedera, yang cacat, itu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang jaiz juga wajib diketahui. Sifat jaiznya Allah atau perkara yang jaiz bagi Allah cuma ada apa? Satu, yaitu menciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Hanya satu sifat yang wajib bagi Allah. Kemudian wajib tahu pula sifat-sifatnya para rasul. Semua nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad SAW, wajib kita tahu sifatnya. Yang wajib bagi rasul, yang mustahil bagi rasul, dan yang jaiz bagi para rasul. Enggak cuma wajibnya bagi Allah saja. Yang wajib bagi rasul berapa? Oh, ada 4. Yang mustahil bagi rasul berapa? Ada 4. Yang jaiz bagi rasul berapa? Ada 1. Maka tiap orang Islam wajib mengetahui sifat rasul beserta dalil-dalilnya juga. Ya, kalau mau dijumlah nih, yang wajib bagi Allah ada 20 tafsil, yang mustahil tafsil ada 20, yang jaiznya ada 1, yang wajib bagi rasul tafsil ada 4, mustahilnya ada 4, jaiznya ada 1. 41 bagi Allah ditambah 9 bagi Rasul, jumlahnya 50. Maka akidah ahli sunnah terkenal dengan akidatul khamsin, akidah yang 50. Maka ini wajib bagi tiap-tiap orang Islam, mau tua, mau muda, mau laki, mau perempuan, mau presiden, mau jelata, mau menteri, mau lurah, semuanya wajib mengetahui 50 akidah ini tanpa toleransi. Oh, kalau saya kan orang khusus, Bib,
boleh aja nggak ngerti, nggak ada. Lo mau Habib, mau anaknya Gus, mau anaknya Gis, mau anaknya Gas, tetap wajib. Ada dispensasi. Oh, kalau anaknya Habib nggak boleh, nggak tahu, nggak ada. Anaknya Gus nggak tahu, nggak apa-apa, nggak ada. Anaknya Nabi harus tahu, kok apalagi anaknya ente. Anaknya Nabi nggak selamat, gara-gara nggak kenal Allah. Kok apalagi anak Habib, anaknya Gus. Apa? Mentang-mentang anaknya Gus nggak apa-apa, kata anak Nabi nggak selamat kalau nggak tahu ini, gitu loh. Kok apalagi cuma anaknya Habib. Jadi kewajiban mengenal ini nggak ada batasannya. Semua yang mukallaf, semua yang dia orang Islam wajib tahu. Ya, ini batasan yang kita sudah disebutkan. Kewajibannya ada yang tafsil, ada yang ijmal. Maka musonif menyebut secara ijmal jumlahnya ada 20. Lah besok insya Allah kita akan tafsilkan satu per satu dari 20 sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil dan yang jaiz insya Allah. Wallahu alam bisawab. Wa ila hadratin nabil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi'annana qatarabna wa annana asrabna lana dhaishrabna Tagsili kulli hawba Anulana aurati Amin ra'ati wa ufir Rabbi wa mauludina Walali walihwani Sa'irilillani Wa kulli zi mahabba Aujiratin au suhbah Al-muslimina ijma'amina Rabbi Wazlan wa judan manna Labikti sabi minna Bi kulli suli Salam wa salam Rabbi Alaihi andal habbi Wa alihi wa sahbihi Dada tasi suhbi Walhamdulillahi Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wa salamun al mursalin Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.